Halo, selamat pagi untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Afriani Sihotang. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Biologi, semester 2, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul tentang tarian tradisional masyarakat budaya Melayu Riau. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian tradisional. Tari tradisional merupakan bentuk tarian yang sudah lama ada, diwariskan secara turun-temurun, serta biasanya mengandung nilai filosofi, simbolis, dan religius. Sebelumnya berbentuk dengan pengaruh asing. Suku bangsa di Kepulauan Indonesia sudah mengembangkan seni tarinya tersendiri. Tari merupakan salah satu bentuk kesenian yang memiliki media ungkap atau substansi gerak, dan gerak yang terungkap adalah gerak manusia. Gerak-gerak dalam tari bukanlah gerak realitas atau gerakan keseharian, melainkan gerak yang telah diberi bentuk ekspresif. Macam-macam tari tradisional masyarakat Melayu Riau, yaitu tari makan siri atau tari persembahan. Tari persembahan ini biasanya dilakukan untuk penyambutan tamu atau digunakan untuk pembuka acara-acara tertentu, pembukaan acara resmi seperti itu, yang menggambarkan bahwa orang masyarakat Riau menghargai hubungan persahabatan dan kekerabatan. Kemudian sejarah tari makan siri atau tari persembahan. Pada tahun 1957 di Pekanbaru terjadi musyawarah pembakuan tari persembahan yang menampilkan tari-tarian dan lagu-lagu Melayu Riau serta tarian serempang 12, tari Makyong, Pulau Kampar, tari Mainang, Pulau Kampar, tari Tanjung Katung, dan tari Lenggang Patah 9. Berdasarkan musyawarah ini kemudian mengolah sebuah tari untuk persembahan kepada tamu-tamu, maka terciptalah tari makan siri yang kini menjadi tari persembahan yang diciptakan oleh seniman-seniman Riau. Kemudian ada penari dan busana. Tari persembahan merupakan tari Melayu yang bisa dipantaskan untuk menyambut kedatangan tamu agung. Tari ini dibawakan oleh 5 atau sampai dengan 9 orang, dan seiringnya berjumlah ganjil, dengan 1 orang yang dianggap spesial karena membawa tepak sebagai persembahan kepada tamu, yang isinya itu adalah sirih. Kemudian filosofi pemberian tapak yang berisi sirih ini sangat tinggi, karena apabila tamu yang diberi sirih tidak mengambil atau memakannya, maka dianggap tidak sopan. Bahkan pada zaman kerajaan dahulu, raja akan murka bila sirih tersebut tidak dimakan. Gerakan tari persembahan sangat sederhana, bertumpu pada gerakan tangan dan kaki. Gerakan menunduk sambil merapatkan telapak tangan merupakan bentuk penghormatan kepada para tamu yang datang. Tarian makan siri ini biasanya dilakukan oleh penari kalangan remaja. Namun, pada perkembangan tari ini juga dapat ditarikan oleh yang lebih tua. Para penari mengenakan baju yang biasanya dipakai mempelai perempuan, yaitu baju adat yang disebut dengan baju kuning tuluk belanga. Pada bagian kepala terdapat mahkota yang dilengkapi dengan hiasan-hiasan yang berbentuk bunga dan pernak-pernik lain seperti dokoh, anting, gelang. Sementara bagian bawah tubuh para penari dibalut oleh kain songket berwarna cerah.
dan gerakan-gerakan beserta ketukan dalam tari persembahan. Gerakan tari makan sirih umumnya menggunakan gerakan pada tarian lengan patah 9. Meskipun demikian, ada perbedaan nama gerakan di mana untuk tari makan sirih hanya terdapat 2 gerakan saja, yaitu gerakan lengan patah sambil 9 tunggal dan ganda. Makna tari persembahan yang dapat dilihat dari pola penyajian mulai dari gerakan seperti 1. Gerakan selembayung yang merupakan bentuk dari atap rumah masyarakat Melayu Riau. Gerakan dari balam 2 sekawan yang mengandung makna kesetiaan dan kebersamaan. Yang ketiga, gerakan lengan Melayu patah 9 dipersembahkan untuk tamu yang dihormati dengan maksud untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Kemudian ragam gerakan tari masyarakat sirih berjumlah 8 gerakan, yaitu terdiri dari 14 kali 8 ketukan. Gerakan lengan secara umum dibagi atas 3, yaitu lengan di tempat, lengan maju mengubah arah, dan lengan memutar satu lingkaran. Sementara itu, gerakan patah 9 adalah gerakan setelah gerakan lengan. Pada bagian patah 9 terdapat hitungan bantu yang biasanya dilafalkan dengan kata hop yang berarti jeda sejenak. Kemudian nilai-nilai dari tari makan sirih. Fungsi tari makan sirih atau tari persembahan mengandung nilai-nilai luhur antara lain disiplin dan kesabaran. Yang kedua, hiburan. Yang ketiga, pelestarian budaya. Dan yang kelima, seni. Kemudian olahraga, kreativitas. Dan mungkin hanya itu saja untuk tari persembahan. Kemudian kita lanjut dengan tari makyong. Tari ini adalah jenis drama tari yang sangat dipengaruhi oleh budaya Melayu. Makyong dipikirkan telah ada di Riau hampir seabad yang selalu dan sering kali dipentaskan di pematang sawah selepas memanen padi. Tari tersebut dipentaskan oleh penari-penari topeng dan diiringi alat musik seperti rebab, gendang, dan telawak. Sejarah tari makyong. Pada mulanya, kesenian makyong berupa tari joget atau ronggeng. Dalam perkembangannya kemudian dimainkan dengan cerita-cerita rakyat, legenda, dan juga cerita-cerita kerajaan. Sejak dahulu, makyong dipentaskan di desa-desa sekitar pematang sawah sesuai panen padi. Pihak kerajaan juga akan mementaskan secara khusus dengan mengambil pelakon terbaik dari desa. Makyong mengalami kejayaan pada masa keemasan Kesultanan Riau Lingga tahun 1950-an. Pada masa kejayaan ini, makyong pernah dianggap sebagai kesenian istana di Kepulauan Riau masa lalu. Makyong ditemukan di 2 tempat, yaitu di Tanah Merah dan di Matang Arang. Kemudian ragam gerak tari makyong. Gerakan dalam pertunjukan makyong antara lain yaitu tegak merendah, bersilang kaki, berputar kaki, berputar di tempat beringsut setengah lingkaran ke kiri dan ke kanan serta bergeser sejajar dengan lingkaran. Kemudian yang ketiga yaitu tari japin. Tari japin telah lama berkembang di banyak daerah di Indonesia dan salah satunya di Kepulauan Riau. Tari ini banyak dipengaruhi oleh budaya Arab dan syarat kandungan agama dan tata nilai. Tari ini
Tontonkan gerakan kaki cepat mengikuti pukulan gendang atau marwas. Japin awalnya hanya dilakukan penari laki-laki, namun kini penari perempuan juga ditampilkan. Kemudian sejarah tari Japin. Menurut sejarah, pada mulanya tari ini adalah sebagai tari hiburan di istana setelah dibawa dari Hadramaut Yaman oleh para pedagang Arab pada awal abad ke-16. Pada masa itu, negeri Johor menjadi mengganti peranan Malaka sebagai sebuah entropod antar bangsa pada kurunan ke-16. Dapat dilihat dari perkembangan kreasi tari Japin yang identik dengan budaya Melayu maupun dalam hal berpantun. Kemudian ragam gerak tari Japin, yaitu Tahto 1. Gerakan dengan maksud sikap rendah diri dan menghargai yang bisa ditampilkan pada pemula tari. Gerakan ini dilakukan sebanyak 2 kali di awal dan di akhir dengan dilakukan sebanyak 8 hitungan per 1 kali. Yang kedua, Tahto 2 juga dimaksudkan sebagai sikap rendah diri yang dilakukan setelah gerakan Tahto 1 dilakukan dengan 8 hitungan per 1 kali sebanyak 2 kali di awal dan di akhir gerakan Tahto 1. Kemudian Tahto 2 masih sama sebagai sikap rendah diri dan menghargai yang dilakukan setelah gerak Tahto 2 dilakukan dengan 8 hitungan per 1 kali sebanyak 1 kali di awal dan di akhir gerakan Tahto 2. Kemudian gerak bebas. Gerak ini selalu dilakukan di antara gerak-gerakan lainnya, terkadang sebanyak 1 kali. Kadang juga dilakukan 1 kali sebanyak 8 hitungan per 1 kali. Kemudian gerakan Sud yang dimaksudkan sebagai sikap adil dan sabar dengan keseimbangan. Dilakukan setelah gerakan bebas yang sebelumnya adalah gerakan Tahto 3, dilakukan 2 kali Sud maju dan Sud mundur dengan 16 hitung per 1 kali. Kemudian Siku Kelung mewakili dinamisnya kehidupan. Dilakukan sebanyak 2 kali setelah gerakan bebas yang sebelumnya didahului gerak Sud maju dan mundur 16 hitungan per 1 kali. Kemudian Mata Angin dilakukan setelah gerak bebas 1 kali setelah sebelumnya didahului gerak Siku Kelung sebanyak 1 kali dalam 16 hitungan. Kemudian Titik Batang mewakili keteguhan hati dan keterampilan dalam menghadapi cobaan. Dilakukan sebanyak 2 kali setelah gerak bebas yang sebelumnya didahului gerak Mata Angin. Dilakukan 2 kali maju dan mundur, yang keduanya dipisahkan oleh 1 kali gerakan bebas 16 hitungan per 1 kali. Yang keempat, tari joget lambak. Tari joget lambak adalah tarian yang kental dengan budaya Melayu. Gerakan tarinya cenderung lemah gemulai, sementara lagu-lagu yang ditarikan adalah lagu atau irama joget seperti Serempak Laut, Tanjung Katung, dan Anak Kala. Alat musik yang digunakan antara lain gendang, gong, atau tetawak. Dan sejarah tari joget lambak. Joget lambak atau joget dangkung merupakan suatu tarian cukup populer bagi masyarakat Melayu. Dalam perkembangannya, joget lambak ini telah berkembang di daerah Bintang, Batam, Moro, dan tersebar luas di seluruh masyarakat Kepulauan Riau. Menurut sejarahnya, joget lambak memang sudah ada sejak dari
zaman dahulu maupun sejak zaman kerajaan-kerajaan Melayu Riau sampai Lingga. Ragam gerakan tari joget lambak. Kesenian ini biasanya dipergerakkan atau dipentaskan pada malam hari, sekitar pukul 8 sampai dengan tengah malam. Sedangkan saat-saat pementasan biasanya ketika ada upacara dan lingkaran hidup individu atau perkawinan dan khatam atau khitanan, sengaja mengadakan pertunjukan keliling dan mengisi acara suatu peringatan agar menjadi lebih semarak. Misalnya peringatan hari-hari besar agama Islam, hari-hari besar nasional Indonesia, atau event-event khusus lainnya. Dan alat musik yang digunakan, musik lajin digunakan dalam orkes Melayu seperti rebana, akordeon, kompang, serunai, biola, gambus, dan lainnya. Kemudian gerakan-gerakan dalam joget lambak lebih banyak menggunakan gerakan kaki, baik itu melangkah ke samping, ke depan, maupun berputar dengan iringan musik yang bertempo secepat dan lagu yang gembira. Membuat kesenian joget lambak ini menjadi tarian pesta yang menyenangkan. Yang kelima adalah tari suku Melut Teluk Meranti. Tarian yang berpijak pada tradisi masyarakat Kabupaten Pelalawan, khususnya suku laut di Kecamatan Teluk Meranti, yang biasanya menggunakan ambong sebagai alat untuk mengumpulkan dan membawa niau atau kelapa. Pada garapan tari ini digambarkan bahwa ambong sebagai properti tari dapat dimainkan juga sesuai dengan kebiasaan masyarakat memperlakukan ambong itu. Ambong dipukul, ambong dijunjung, ambong dibentuk, ambong digoyang, ambong digeger, ambong ditungkuk. Gerakan tari suku Melaut Teluk Meranti, dalam beberapa tarian gerakannya akan ditemukan momen di mana para penari memikul, menunjang, menghentak, menggoyang, menggenggar, dan menungkup ambong tersebut serta diiring musik yang serentak dan sejajar. Tari Manggar. Tari Manggar menceritakan mengenai sejarah kota Pekanbaru, yaitu ditemukan sebuah kota yang bernama Sena yang kini dikenal dengan nama Senapelan. Kemudian rentak bulian. Rentak bulian adalah salah satu cara pengobatan yang berasal dari suku Talang Mamak, Indragiri Hulu. Rentak bulian ini berasal dari kata rentak dan bulian. Rentak artinya merentak atau melangkah, sedangkan bulian adalah tempat singgah makhluk bunian atau makhluk halus dalam bahasa Indragiri Hulu. Tarian rentak bulian ini sangat kental dengan unsur magis. Tarian ini menggambarkan bagaimana cara orang setempat untuk mengobati orang sakit dengan menggunakan mantra-mantra yang dipimpin oleh seorang dukun dan dayang-dayang wanita. Fungsi dan tarian rentak bulian ini adalah sarana pengobatan, tolak bala, bertimbang adat, membuang sumbang, mematikan tanah, mengembangkan binatang buas yang mengamuk, mengamankan binatang buas yang mengamuk. Ritual tari rentak bulian. Penari adalah terdiri dari 8 orang muda, yaitu 7 perawan, darah yang cantik dan molek, tidak sedang kotor, bersih dari haid, serta 1 orang pemuda gagah
perkasa yang balik. Yang kedua, hafal benar gerakan dan laku tari. Setiap penari tak ada yang berdekatan bertalian darah. Kemudian seluruh penari mendapat izin tertua adat kampung. Sebelum menari, penari sudah disiapi dengan gaharu. Alat musik harus dikeramati. Masyarakat Mayang Pinang terpilih mudahnya serta perapian tak boleh dimanterai. Acara ritual tari ini dilakukan sebelum pertunjukan tari. Apabila ritual tari ini diindahkan, biasanya akan mendapat celah yang tak diinginkan. Pelengkapan tari dan tak bulian. Bulian sejenis rumah-rumahan atau pondok untuk tempat ritual. Perapian tempat untuk mengembangkan sesaji. Kapur sirih alat untuk membuat alat balak atau tanda silang. Mayang pinang, pohon pinang dan diukir motif Melayu. Baju adat untuk dipakai para penari dan pemusik. Alat musik untuk pengiring tari. Alat musik pengiring adalah gong, alat dari besi logam sebagai pengiring ritme langkah kaki penari. Seruling, alat tiup dari bulu bambu pilihan berlubang 7 sampai 12 sebagai tangga nada. Kemudian ketok-ketok dari sebongkah batang kelapa tua yang berdiameter 3 sampai 45 cm dilubagi menyerupai kentongan pada daerah Jawa. Kemudian ada tambur, gendang besar sebagai bass, dan ada kerincing pada kaki penari dan gendang. Kemudian ada tarian inai. Meski juga dikenal sebagai tarian Jambi, tari inai juga merupakan tarian daerah Riau. Bahkan dulunya tarian ini lebih banyak ditemukan di daerah-daerah Provinsi Kepulauan Riau. Inai merupakan jenis tari tradisional sakral yang menjadi bagian dari upacara pengantin Melayu. Tari inai biasanya dibawa malam hari setelah selesai sholat Isya. Tari inai menjadi bagian penting dalam acara member tanda kepada pengantin. Gerakan dalam tari inai memakai gerakan level rendah. Gerakan bersumber dari gerakan silat. Tarian inai pemainnya biasanya laki-laki dan biasanya maksimal jumlah 3 orang. Kemudian ada tarian melemang. Tarian melemang merupakan tarian tradisional yang berasal dari Tanjung Pisau, negeri Banten, Penang, Kecamatan Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Tari Bintan pada awalnya hanya ditarikan di kalangan istana saja, yaitu tepatnya sejak abad ke-12. Menurut informasi bahwa pada masa lalu, tarian ini hanya dipersembahkan bagi raja ketika sang raja sedang beristirahat. Kemudian ragam gerak tari Malemang. Tari Malemang yang merupakan tari tradisional Kepulauan Riau ini dimainkan oleh 14 orang, diantaranya orang pemain berperan sebagai raja, seorang berperan sebagai permaisuri, seorang berperan sebagai putri, 4 orang sebagai pemusik, seorang sebagai penyanyi, serta 6 orang sebagai penari. Ada 4 orang yang merupakan pemusik, memainkan musik yang berasal dari beberapa alat musik yaitu kodian, gong, piul, dan tambur. Para pemain wanita pada pertunjukan tari Malemang menggunakan baju kurung panjang sebagai atas dan kain atau sarung panjang sebagai bawahan. Dan yang ke-10, tari gamelan. Untuk tari tradisional yang pertama adalah tari gamelan ini, di mana tari ini ialah salah satu tarian yang dipersembahkan pertama kali pada tahun 1811 di Pekan Pahang,
pada saat upacara pertandingan Tengku Hussein yang merupakan putra dari Sultan Abdul Rahmat yang telah memerintahkan Lingga dengan Wan Es, yakni adik perempuannya, seorang bendahara Ali dari Pahang. Sedangkan pada awal tarian menurut Tengku Maryam terdapat sekitar 77 gamelan yang pada saat ini sudah tersedia 33 jenis, contohnya seperti gamelan kunang, kunang mambuk, gamelan silatik, gamelan galuk meranjuk, gamelan ayak-ayak, gamelan ketam renjong, gamelan lambang sari, dan masih banyak lagi. Tari gamelan yang merupakan adat dari Riau ini akan dilaksanakan oleh para wanita dengan tarian yang lemah gemulai, yang mana tarian tersebut mengandung unsur Melayu sekaligus Jawa di dalamnya. Kesimpulannya yang dapat kita ambil yaitu keragaman tari tradisional menjadi salah satu kekayaan Nusantara. Jenis tari tradisional disebut daerah mempunyai fungsi sesuai dengan pola kehidupan masyarakat daerah tersebut. Berdasarkan penarinya dalam kehidupan masyarakat, jenis tarian dapat dikelompokkan menjadi tari upacara, tari hiburan, dan tari tontonan. Setiap jenis tari tersebut mempunyai ciri-ciri tertentu, baik dilihat dari tujuan, kostumnya, maupun gerakannya. Dapat diketahui mengenai tari tradisional Melayu yang telah dikaji, diantaranya ialah tari Japin, tari persembahan, tari Makyong, rentak bulian, tari Inai. Begitu pentingnya kesenian tradisional Melayu bagi generasi muda, dan tidak hanya di Riau saja generasi muda melestarikannya, melainkan juga kewajiban seluruh masyarakat Riau, karena tari tradisional merupakan salah satu kekayaan budaya seni tari di Indonesia. Sehingga alangkah baiknya apabila kita menjaga kekayaan bangsa Indonesia dan menunjukkan hingga ke kancah internasional sebagai wujud rasa cinta dan kebanggaan terdapat kesenian internasional kita. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon maaf karena saya hanya menjelaskan dan melihat dari buku saja atau dari internet. Sekian dan terima kasih.